Selamat berapa aja buat kalian semua Sobat Sopi dimanapun kalian berada. Senang sekali saya kembali lagi, ini kedua kali saya. Semoga masih lucu seperti yang lalu-lalu. Sebagai orang Papua itu ya kalian tahulah gitu. Banyak keresahan yang kita bisa hadirkan. Ada petir tapi tidak apa-apa. Petir bukan sembarang petir. Itu Indra Jegel. Saya tuh punya keresahan yang banyak gitu soal Papua gitu. Salah satu hal yang paling saya resahkan adalah soal love, cinta. Makanya kenapa hari ini saya menjadi Pinky Boys ya. Pink, saya nuansanya pink karena saya mau bahas soal cinta gitu. Saya tuh bingung kenapa di dunia industri Indonesia gitu, atau di dunia perfilman lah, perfilman Indonesia, itu kenapa orang Papua tidak pernah ditampilkan menjadi sosok yang romantis gitu. Kita gak pernah melihat film romantis Indonesia yang mainnya Pace dan Mace, tidak pernah. Kalaupun di syuting di Papua sana atau di syuting di wilayah timur yang main tetap dari sini gitu. Kenapa? Maksudnya what's problem bro? What's problem gitu? Apakah kalian merasa kita tidak romantis? Atau kalian tidak mau melihat sisi romantisnya dari kita? Hah? Kita ini romantis, kalian tidak pernah rasanya bagaimana kencan dengan cewek kalian gitu. Sambil pegang parang gitu. Tidak pernah. Seromantis itu kalian tidak pernah duduk di pinggiran danau. Melihat bukit-bukit Teletubbies. Melihat danau Love. Danau Love di Jayapura ada loh, danau Love gitu. Melihat danau Love sambil memberikan rayuan-rayuan yang sangat maut gitu. Adik, kakak mencintaimu. Seperti seekor babi mencintai pecek. Tidak pernah kan? Kita tuh romantis sekali gitu. Saking romantisnya kita gitu sampai saya kemarin gitu baru abis gagal nikah. Aduh lagi. Saya gagal nikah, sudah pacaran, niatnya untuk nikah tapi ternyata dia pergi dengan orang lain. Dia nikah dengan orang lain gitu. Aduh, langsung gugup nih gitu. Saya tuh di saat-saat momen seperti itu anak-anak stand up lah terutama itu ejek-ejek gitu. Mereka sosok bikin video gitu, semangat mamat, tapi saya tahu dalam hatinya mampus mamat gitu. Mereka mencoba menyemangati saya, tapi yang parah adalah netizen gitu. Netizen itu komentar-komentarnya yang kayak seakan-akan kita gak boleh patah hati. Mereka komentar, masa muka sangar, rambut, ikal, keriting, masa patah hati aja cengeng. Bos, Mike Tyson, petinju nih, gigit telinga Holyfield, dipukul Holyfield sampai bengkak-bengkak, putus cinta menangis loh. Apalagi saya, hah? Cinta itu it's about everything. Ya. Jadi bisa langsung kena di hati gitu. Saya tuh pacaran dengan dia orang Aceh gitu. Orang Aceh, saya pacaran dengan dia 4 tahun. Tujuan kami dari awal nikah. Syarat saya ke dia waktu itu, saya mau nikah dengan kamu. Syaratnya satu, suatu saat kita tinggal di Papua siap gak? Siap gitu. Syarat dari dia gitu. Kamu syaratnya apa ke saya? Gak ada kak, yang penting kamu rajin sholat. Wah saya banget gitu. Udah aman nih. Dia kasih tahu orang tuanya juga jawaban yang sama. Yang penting anaknya rajin sholat. Nikah dong. Tapi mulai mereka melihat, wah mungkin di awal-awal itu mereka berpikir orang tuanya berpikir bahwa ini paling anak saya lagi gak sadar gitu. Paling sadar juga udah gak sama dia nih gitu. Jadi mereka masih memberi izin, tapi ketika kita semakin dekat punya tujuan yang semakin matang, mereka malah, tidak boleh. Tidak boleh, saya masih menerobos tuh, lampu-lampu larangan percintaan saya terobos. Sampai pada akhirnya mereka menjodohkan dia dengan orang lain. Sehingga dia mau tidak mau sudah berjuang tidak bisa nikah gitu. Nikah sama orang lain. Saya itu yang kecewa, saya sampai menghilang selama 3 bulan. Saya pulang kembali ke daerah saya, ke Fak-Fak. Saya pergi mancing gitu. Saya melihat hujan yang turun itu kayak kayak duri gitu. Yang menghujam kepala-kepala kami gitu. Saya tuh, itu galau yang orang bilang kalau itu hati terdalam, itu palung Mariana, itu dalam sekali. Saya kecewa, itu hujan yang turun itu saya menangis bersama hujan. Saya ketemu laut itu saya teriak sekencang-kencangnya, laut! Salam dari Binjai gitu.
Saya kecewa sekali gitu, kecewa. Tapi kemudian saya berpikir bahwa Tuhan sudah atur semuanya gitu. Tuhan sudah atur semuanya, saya mencoba untuk move on. Saya berpikir mungkin saya tidak bisa nih, tidak bisa. Padahal saya sudah susun rencana kalau seandainya saya dengan dia, Papua dan Aceh bro. Saya sudah berpikir bahwa kami akan nikah di 17 Agustus. Detik-detik proklamasi, saya detik-detik ijab kabul gitu. Kami udah Indonesia banget gitu. Dress code pengantinnya saya merah, dia putih gitu. Tulisan di sini saya dukung, di sebelah omnibus. Indonesia banget gitu. Pokoknya apa Atta Halilintar. Oh, Pak Jokowi pasti akan datang. Ini agen persatuan nih. Gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi semuanya lulu lantak. Lalu kemudian saya berpikir lagi bahwa apa mungkin gitu. Jodoh saya itu mungkin kembali ke daerah saya, asal saya. Mungkin saya mendapat orang Papua juga gitu. Ya sudah saya mulai mendekati yang orang-orang Papua gitu. Saya kayaknya tidak bisa keluar dari kandang nih, saya harus tetap di situ gitu. Saya mendekati, justru mereka sudah merubah tipikal cowok idaman mereka. Yang dulu itu saya cuma gombal aja, adik, engkau seperti mawar, dan saya adalah tanahnya. Jika kau direbut saya tidak apa-apa, yang penting saya sudah pernah membuatmu tumbuh. Saya gombal langsung, aduh kakak, langsung gitu. Sekarang tidak bisa, mereka punya syarat. Kakak udah punya rumah? Oh lagi proses. Mobil? Nanti belajar nyetir dulu. Gitu. Oh aduh tapi kakak ini terlalu glowing ya. Kami butuh yang kayak rapper Korea kayak BTS. Oh tipikalnya udah mulai yang Korea-Koreaan. Wis. Gokil gitu. Maksudnya Korea oke, tapi ketika kita pacaran nanti kita mau suasana kayak drama Korea seperti apa? Ha? Jalan di pinggir jurang dorong kau jatuh gitu. Tidak bisa gitu. Jadi saya mulai mencari lagi. Tapi di titik itu malah ketika saya semakin mencari jodoh saya, justru disitulah titik move on saya. Saya percaya bahwa kalau kita diam saja tidak mencari pengganti, kita akan selamanya sedih. Tapi kalau kita mencari pengganti, kita akan sibuk dengan mencari ini sehingga kita lupa dengan yang lalu-lalu. Tapi terkadang ya semesta itu suka bercanda gitu. Ketika saya mulai melupakan wanita Aceh gini gitu. Semesta kayak memperlihatkan saya apa-apa Aceh gitu. Iya kemarin PON, Pekan Olahraga Nasional. Saya tidak nonton olahraga lain, yang saya nonton sepak bola. Di 6 besar ketemu nih PON Papua versus PON Aceh. Saya nonton itu udah bukan dengan kepala dingin bu. Hati panas itu. Saya nonton, tendang dia, tendang. Kau tendang dia, cungkil depo hati biar mereka rasa yang sama. 6 besar ketemu Papua menang 1-0. Saya pikir wah agregatnya 1 sama nih. Saya kalah 1-0 oleh Aceh. Sepak bola Papua menang 1-0. Sama nih. Saya berdoa Tuhan, ini agregat masih imbang. Ayolah pertandingan lagi gitu. Saya usulkan ke panitia PON, tolong Papua versus Aceh ini 10 pertandingan ayo. Tapi memang ya semesta itu suka bercanda. Final ketemu lagi nih Papua sama Aceh. Wah ini nih final loh, memperebutkan emas. Saya waktu itu memperebutkan pintu rumah mereka untuk saya ketok assalamualaikum saya mau lamar gitu. Ini memperebutkan emas. Wah itu saya calling orang-orang di Jayapura yang saya kenal. Weh, pergi stadion semua, bawa spanduk. Kami di sini untuk mamat gitu. Weh, pace datang sampai rusuh di pintu stadion kalian tahu. Hei orang-orang Aceh, rusuh di pintu stadion Mandala Jayapura, saya yang suruh. Mereka tidak boleh masuk, supporter banyak gitu. Banyak. Wah, Papua menang lagi. 3-0. Wah, saya luar biasa, saya unggul 2-1 nih. Saya sudah unggul 2-1, Papua dapat emas, Aceh menangis di lapangan. Saya coba, itu yang saya rasakan, mampus. Habis itu saya kira berakhir dengan berakhirnya PON, saya kira berakhir. Oh tidak. Ketika penutupan PON, Kementerian Olahraga naik pidato penutupan PON dan mengumumkan. Tuan rumah selanjutnya, Aceh. Wah, cari masalah ini. Habis Papua ini tuan rumah PON berikutnya Aceh. Kalau seandainya saya undang di sana, kan saya bisa lamar lagi kan gitu. Atau saya culik kan itu. Atau ketemu suaminya di jalan, aduh gitu.
ini bahaya gitu. Saya pikir, oh udah habis pon. Oh tidak. Saya tetap diperlihatkan Aceh gitu. Aceh selalu di bayangan saya. Saya tuh kecewa sekali. Tapi sekarang saya sudah mulai move on. Saya sudah mulai menemukan wanita yang baru gitu. Saya menemukan wanita yang baru. Cuma semesta masih bercanda gitu. Cewek yang baru ini adalah cerminan saya yang lama gitu. Saya tuh dulu tipikalnya adalah cuek sekali. Cewek saya WA misalnya WA hari ini gitu, saya oh iya nanti saya balas. Saya balas tiba-tiba bulan depan gitu. Iya, waktu hari raya kurban tanya kambing apa sapi nih? Saya jawab minal aidin wal faizin selamat Idul Fitri gitu. Saya udah jawab gitu. Sekarang saya ketemu cewek yang saya WA dia sekarang, dia balas bisa 4-5 hari. Saya emosi, kurang ngajar. Terus saya ingat, wah ini saya dulu ya gitu. Saya dulu saya cuek ini loh, sekarang saya diperlihatkan dengan cuek gitu. Dia bilang, adek saya mengerti kok cuek-cuek seperti ini gitu. Terus tiba-tiba dia balas, nah kau rasakan apa yang saya rasa dulu? Lah mantan saya, keluargamu mana nih gitu. Terima kasih, saya Muhammad Al-Qadiri.